Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada presentasi dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Rian Habibi yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan ada juga teman-teman saya yaitu Nibras, Raka Putra Pratama, Siti Alfia, dan Ulfa Pernita. Baik, untuk susunan presentasi yang akan kita sampaikan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga Astacita dan pembangunan SDM, yang keempat SDM di lapas, yang kelima program pembinaan, yang keenam peran petugas pemasyarakatan, yang ketujuh tantangan, dan yang kedelapan solusi. Memasuki presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Nita, yaitu pendahuluan dan latar belakang. Kepada Bu Vernita, dipersilakan. Pendahuluan, lembaga pemasyarakatan atau lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan perbaikan diri bagi warga binaan. Dalam proses tersebut, kualitas sumber daya manusia atau SDM, baik petugas maupun warga binaan, menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pembinaan yang efektif agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, untuk latar belakang, masih tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya optimal. Banyak warga binaan yang belum memiliki keterampilan yang cukup untuk menjalani kehidupan setelah bebas, sehingga berpotensi mengulangi tindak pidana. Selain itu, keterbatasan kualitas dan jumlah petugas pemasyarakatan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara maksimal. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Bu Vernita. Selanjutnya yaitu Astacita 4, pembangunan SDM unggul yang akan dibacakan oleh Raka Putra Pratama. Pada Raka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Asta Cita 4 Pembangunan SDM Unggul. Asta Cita 4 merupakan salah satu fokus pembangunan nasional yang menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya. Saing dalam konteks pemasyarakatan, konsep ini sangat relevan karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan karakter. Dengan penerapan Asta Cita 4 ini, diharapkan warga binaan dapat mengalami perubahan positif sehingga mampu beradaptasi dan berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat setelah masa pidana berakhir. SDM di lapas, pembangunan SDM di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada warga binaan, tapi juga pada petugas yang berperan sebagai pembina. Warga binaan dibekali dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian agar memiliki sikap serta keterampilan yang lebih baik. Sedangkan petugas dituntut untuk memiliki kompetensi profesional dalam membimbing dan mengawasi. Dengan adanya keseimbangan antara kedua aspek tersebut, proses pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Raka telah menjelaskan Astacita 4 pembangunan SDM dan juga SDM di lapas. Untuk selanjutnya yaitu ada program pembinaan dan peran petugas pemasyarakatan dan akan dibacakan oleh Nibras. Boleh dipersilakan untuk Pak Nibras. Terima kasih untuk moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program pembinaan
program pembinaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian sendiri, itu diantaranya ada kegiatan keagamaan, yang pertama. Yang kedua ada peningkatan kesadaran hukum, serta pembentukan sikap dan moral yang baik. Untuk pembinaan kemandirian, itu hanya berfokus pada keterampilan kerja untuk nanti ketika warga binaan itu bebas begitu, seperti menjahit ataupun bertani dan membuat kerajinan-kerajinan tangan. Dan program-program ini juga bertujuan untuk membekali warga binaan dengan kemampuan yang dapat digunakan sebagai bekal hidup ketika WBP tersebut sudah bebas dan kembali ke masyarakat. Yang kedua, adapun untuk peran petugas pemasyarakatan sendiri ada 4. Yang pertama ada pembina. Pembina di sini dimaksudkan untuk membina warga binaan yang ada di lapas, sehingga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama ada pembinaan kemandirian dan pembinaan keterampilan, dan itu adalah peran petugas pemasyarakatan yang pertama. Yang kedua ada penjaga keamanan. Karena di lapas sendiri itu sistemnya itu masih menggunakan sistem yang pengamanan, jadi petugas masyarakat dituntut untuk menjaga warga binaan sesuai dengan masa pidana yang berlaku. Ketika sudah masa pidananya selesai, maka akan dikembalikan ke masyarakat. Yang ketiga, motivator. Nah, ini eh, kembali lagi ke poin yang pertama, yaitu pembinaan. Karena kita sebagai orang yang bertemu langsung ke warga binaan, maka tentunya kita menjadi motivator lah untuk warga binaan itu sendiri. Ya, dan yang terakhir ada agen perubahan. Nah, di agen perubahan sendiri, kita sebagai petugas pemasyarakatan merupakan insan-insan yang bisa melakukan perubahan, entah itu dari dalam maupun dari luar, sehingga nanti dampaknya bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun instansi itu sendiri. Begitu kira-kira moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Nibras tadi telah menjelaskan peran petugas pemasyarakatan dan juga program pembinaan. Selanjutnya akan ada tantangan dan solusinya yang akan dibacakan oleh Bu Alfi. Kepada Bu Alfi, dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan SDM di lembaga pemasyarakatan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kondisi overkapasitas yang menyebabkan keterbatasan ruang dan fasilitas pembinaan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga profesional juga menjadi hambatan dalam menjalankan program secara optimal. Di lain sisi, stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana seringkali menyulitkan mereka untuk kembali beradaptasi di lingkungan sosial, sehingga menghambat proses reintegrasi. Untuk solusi untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan berbagai upaya strategis seperti peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan bagi petugas pemasyarakatan serta penguatan program pembinaan bagi warga binaan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi, pemerintah, dan sektor swasta juga sangat penting untuk solusi untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan berbagai upaya strategi seperti peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, serta penguatan program pembinaan bagi warga binaan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah dan sektor swasta juga sangat penting untuk penyaluran
program kerja, program reintegrasi serta sosial, serta edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar stigma terhadap mantan narapidana dapat berkurang dan mereka dapat diterima kembali dengan baik. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya tentang tantangan yang kita hadapi di lingkungan SDM Lembaga Pemasyarakatan dan solusinya, Bu Alfi. Untuk selanjutnya, karena sudah selesai, demikian presentasi dari penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya dengan judul Pembangunan SDM di Pemasyarakatan. Adapun kesimpulannya yaitu kesimpulan SDM dalam lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembinaan yang efektif. Melalui penerapan Asta Cita 4, diharapkan kualitas warga binaan dan petugas pemasyarakatan dapat meningkat sehingga mampu menciptakan perubahan yang positif. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi tempat pembentukan individu yang lebih baik, mandiri, dan siap berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.